Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Torus. Hari saya akan membahas tentang sebuah channel Bapak Ibu. Nama channelnya Janter Santuri. Dia seorang dosen Bapak Ibu, yang mengajarkan nama Yahweh Bapak Ibu. Ya, kasihan Bapak Ibu. Ada yang mengirim kepada saya, gimana ini Kak? Ada seorang dosen yang mengajarkan nama Yahweh yang paling benar, dan Tritunggal itu nggak ada gitu. Dan ini perlu Bapak Ibu diluruskan ya, apalagi kan saya lihat Bapak ini sedang mengajar Bapak Ibu ya. Saya lihat ada beberapa mahasiswa yang diajarkannya Bapak Ibu. Ini penting Bapak Ibu ya. Kalau saudara belum tamat soal Tritunggal ya kan, soal nama Allah yang sebenarnya, kan gawat Bapak Ibu ya. Apalagi saudara seorang pengajar, saudara salah mengajarkannya, kan udah bagaimana ya. Udah tanda tanya Bapak Ibu. Kalau bagi saya Bapak Ibu, kalau saya tidak berpengalaman dengan Tuhan, saya nggak mau Bapak Ibu jadi pengajar, jadi penginjil Bapak Ibu. Karena susah untuk menginjil Bapak Ibu. Untuk memahami Alkitab ini susah Bapak Ibu. Saudara jangan katakan bahwa Alkitab ini gampang seperti ya mengajar buku sejarah, PPKN. Jangan saudaraku ya. Saudara jangan pikir anggap enteng, wah gampang ya jadi pendeta, seorang penginjil. Ya kan pandai bicara ya kan, bisa diangkat jadi khotbah ya kan. Kalau saya nggak bisa Bapak Ibu, karena saya berpengalaman, makanya saya sanggup Bapak Ibu ya kan. Dan itu karena Roh Kudus ya. Kalau nggak ada Roh Kudus kayaknya saya nggak sanggup ya kan. Karena tidak gampang. Bagi saya Alkitab suci orang Kristen ini Bapak Ibu seperti matematika. Semakin banyak buku Bapak Ibu, semakin bingung Bapak Ibu. Sama jalannya tapi caranya beda. Jadi kalau saudara duduk di teologi, sekolah teologi gitu ya, semakin banyak buku-buku yang diciptakan oleh para doktor, para profesor mengenai ya pengalamannya mereka kan. Mahal Bapak Ibu, buku Bapak Ibu ya. Apalagi buku teologi itu mahal ya. Kalau buku pak masih murah ya. Dan apalagi kalau ikut seminar Bapak Ibu, mahal Bapak Ibu ya. Dan sekarang saya kasih gratis Bapak Ibu. Apa yang saya dapatkan dari dosen-dosen saya, dan apa yang saya dapatkan dari Tuhan, itu saya taburkan di sini dengan gratis, bukan bayar ya. Sekalipun saya mendapatkannya bayar ya dari dosen ya kan, apalagi tinggal di hotel pula kan, seminarnya kan bayarnya banyak kan untuk mendapatkan sertifikat. Itulah perjuangan untuk mendapatkan ya kebenaran Bapak Ibu. Jadi saudara memperbanyak teman Bapak Ibu, teman seiman, supaya saudara bisa membandingkan Bapak Ibu, membandingkan gitu, bisa membandingkan apa yang saudara dapat gitu loh Bapak Ibu. Jadi waktu saya duduk di bangku kuliah Bapak Ibu, saya berdoa supaya Tuhan memberikan dosen-dosen yang satu frekuensi menuju kebenaran Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan ya kan. Karena saudara jangan berpikir bahwa mereka sudah ada. Ya kan, mereka sudah ada. Makanya kan saudara harus berjaga-jaga, berdoa Bapak Ibu, supaya seperti kata Paulus, kita ini seiman ya. Ya, saya luar biasa kalau membaca surat Paulus, itu luar biasa Bapak Ibu. Dia bisa mengetahui mana yang seiman, mana yang tidak seiman Bapak Ibu. Maksudnya
dulu dia bersama kita, sekarang dia sudah menjauh dari kita kan. Dia sudah melenceng Bapak Ibu ajarannya ya. Jadi kita dengarkan dulu apa yang disampaikan Pak dosen kita ini mengenai nama Allah yang sebenarnya. Bluetooth disconnected. Sorry. Pemaparan daripada ayat-ayat ini untuk menunjukkan betapa pentingnya nama itu. Tidak seperti yang disangka orang, tidak seperti yang dikira orang, ya apa saja bolehlah, gak usah dipanggil pun gak apa-apa, bukan seperti itu. Nah, kita akan lanjutkan lagi yang berikut. Kita akan lihat Mazmur 23 ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Karena namanya makanya kita dituntun. Jadi namanya itu ternyata begitu penting. Very, very important. Sangat penting. Karena namanya lah kita dituntun di jalan yang benar. Dia tidak membiarkan kita sesat karena namanya besar. Elohim itu menjaga kekudusan namanya. Makanya dituntunnya kita, dibimbingnya di jalan yang benar, ke air yang tenang, ya kan? Karena apa? Namanya, bukan karena siapa kita, enggak. Karena namanya. Bukan karena kebaikan yang sudah kita lakukan, enggak. Karena namanya. Kita lihat lagi. Mazmur 30 ayat yang kelima. Mazmur 30 ayat kelima. Apa katanya? Nyanyikanlah mazmur bagi Yahweh, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Persembahkanlah apa? Persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Luar biasa. Persembahkanlah syukur. Macam mana mempersembahkan syukur? Ya, menyembah dia dengan ucapan syukur. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, malah. Kita lanjutkan. Mazmur 33 ayat 21. Semua ayat ini menjadi fakta betapa pentingnya nama Yahweh Elohim. Mazmur 33 ayat 21. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Saudara percaya kepada nama yang mana? Itu menentukan keselamatan saudara. Saudara percaya di dalam namanya yang kudus. Jadi Bapak Ibu, judulnya saja Bapak Ibu, mengapa memanggil nama Yahweh, ya kan? Judulnya saja Bapak Ibu sudah sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Mengapa memanggil nama Yahweh? Karena namanya nama kudus Bapak Ibu ya. Dan itu sangat penting. Dan bukan nama Yesus Kristus Bapak Ibu. Nanti saudara bisa melihat YouTube-nya ya. YouTube-nya namanya Janter Sianturi. Orang Batak juga Bapak Ibu ya. Luar biasa ya. Luar biasa orang Batak dipakai. Biasanya orang Batak itu Bapak Ibu nggak gampang Bapak Ibu melenceng. Ya, karena si Nomensen itu Bapak Ibu mengajar
dan berkhotbah itu luar biasa Bapak Ibu. Bayangkanlah sampai sekarang masih ada Bapak Ibu Nomensen ya, Yayasan Nomensen. Karena diajarkan itu luar biasa tentang firman Tuhan Bapak Ibu. Makanya orang Batak itu susah Bapak Ibu untuk melenceng ya kan. Untuk menerima ajaran baru itu orang Batak susah. Ya, contoh karismatik itu susah kali Bapak Ibu masuk ke orang Batak, karena orang Batak itu mayoritas itu ya mereka Protestan ya, gereja tua Bapak Ibu. Tidak gampang untuk ya kita tarik mereka ya, karena mereka berpikir salah satu mereka berpikir bahwa karismatik itu anti adat gitu, padahal enggak semua Bapak Ibu ya. Gara-gara ada satu oknum yang melarang adat gitu loh, maksudnya ini apa namanya salendangnya atau apanya, mereka pikir itu ulos Bapak Ibu ya. Jadi dipikir orang itu bahwa karismatik itu menolak ulos ya, bukan ya, nggak semua karismatik menolak ulos Bapak Ibu ya. Jadi susah Bapak Ibu orang Batak Bapak Ibu untuk ya bisa melenceng lah saya bilang ya. Tetapi saya lihat ada beberapa channel seorang orang Batak bisa gampang, bisa terperangkap Bapak Ibu dengan ajaran-ajaran baru Bapak Ibu ya kan. Jadi Bapak ini kan mengambil sebuah ya, umur saya 35 Bapak Ibu. Dibandingkan Bapak itu kalau sudah dosen itu berarti udah S2, S3 ya kan. Berarti udah umurnya itu udah lebih banyak dari saya kan. Jadi selama Bapak itu hidup, Bapak itu sudah menyangkal, saya bilang lah menyangkal ya, sudah menyangkal perjanjian baru Bapak Ibu ya. Sehingga dia lupa dengan darah Yesus Bapak Ibu. Padahal setiap tahun Bapak Ibu kita merayakan darah Yesus Bapak Ibu ya, kelahirannya, kematiannya ya, kebangkitannya, dan hari kenaikannya Bapak Ibu, setiap tahun kita rayakan ini. Jadi orang-orang seperti ini Bapak Ibu, mereka tidak menyadari atau tanpa disadari mereka sudah menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus, karena mereka tidak mengakui Yesus Kristus. Mereka hanya mengakui nama Yahweh. Kalau saudara mau kuliah di Protestan, Katolik, Karismatik, ini diajarkan tentang Tritunggal Bapak Ibu. Jadi saudara jangan sampai salah masuk ke gereja, ke oknum, ke yayasan yang menyimpang Bapak Ibu. Maaf kata kalau saya katakan menyimpang. Ya. Seluruh banyak orang Kristen mengakui Tritunggal Bapak Ibu. Makanya tetangga kita akan heran, masa sih Allah kalian 3? Sebenarnya Allah kita bukan 3, karena mereka menganggap bahwa Allah itu 3 Bapak Ibu ya, Tritunggal, 3 tapi 1 kan, 3 tapi 1 ya kan. Oke. Saudara harus bisa Bapak Ibu mempergunakan nama dengan waktu yang tepat ya. Seakan bagi ada 3 waktu untuk menempatkan sebuah nama Bapak Ibu, supaya saudara tahu ya, ada ayatnya Bapak Ibu. Nanti saya akan bagi supaya saudara bisa belajar Bapak Ibu tentang nama yang sebenarnya. Jadi saya di sini bukan untuk menghilangkan perjanjian lama Bapak Ibu ya. Perjanjian lama ini perlu Bapak Ibu diberitakan supaya nyambung Bapak Ibu ya kan. Karena kalau nggak ada perjanjian lama, perjanjian baru nggak akan ada. Karena ada perjanjian lama, perjanjian baru timbul, ya kan? Ada Bapak Ibu. Jadi mereka ini berkesinambungan, ya. Jadi saudara jangan hanya fokus perjanjian lama, saudara lupa perjanjian baru. Padahal kita hidup ini bukan di perjanjian lama, Bapak Ibu, ya. Saudara bukan hidup di perjanjian lama, Bapak Ibu, ya. Kita ini hidup di perjanjian baru di masa Yesus Kristus Bapak Ibu, kasih karunia lah namanya Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang yang bertobat Bapak Ibu, kesaksian tentang Yesus yang diberitakan Bapak Ibu. Darah Yesus, ya kan? Setan saja takluk Bapak Ibu, takut mendengar darah Yesus.
bukan darah Yahweh. Darah Yesus, karena nama Yesuslah yang menjadi manusia. Inilah ya saudaraku yang perlu kita perhatikan Ibu, yang perlu kita agung-agungkan. Makanya benar firman Tuhan, segala lutut berlutut, segala lidah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Nanti, iyo. Ya. Mana kau? Hah? Hanya darah Yesuslah Bapak Ibu ya. Hanya darah Yesuslah yang menyelamatkan saudara, bukan darah yang lain Bapak Ibu. Saudara seorang Kristen, saudara tidak paham mengenai darahnya Yesus ya. Coba dulu sedikit. Yang begitu mahal Bapak Ibu ya kan. Darahnya terlalu mahal Bapak Ibu, bukan nggak mahal ya. Darahnya mahal Bapak Ibu, suci dan bisa menguduskan saudara. Oke, saya akan bagi sebuah nama dalam waktu ya, supaya saudara bisa paham ya kan. Haleluya. Kalau kita baca perjanjian lama Bapak Ibu, nama yang pertama disebut yang pertama itu Elohim, Allah ya kan? God bahasa Inggrisnya ya kan? Yang kedua itu Yahweh, Lord bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya Tuhan ya kan. Dan C Adonai Bapak Ibu. Dan yang keempat El Shaddai. Ini adalah nama-nama di perjanjian lama, masa hukum Taurat ya. Yang kedua nama Tuhan di perjanjian baru, masa kasih karunia. Kalau saudara baca Theos yang pertama, Logos yang kedua, yang ketiga Kristus ya. Dan kita lahir Bapak Ibu di masa kasih karunia Bapak Ibu ya. Makanya benarlah apa yang dikatakan oleh para murid, para rasul ya. Kita baca di Bapak Ibu 1 Yohanes 1 ayat 1 ya, kita baca ya. Udah manis? Hah? 1 Yohanes 1 ya. 1 Yohanes 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus ya. Luar biasa ya. Kita baca Bapak Ibu Yohanes 1 ayat 1 ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan melompat Bapak Ibu, melompat ke ayat 14 ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau kita baca Bapak Ibu, saudara, kalau saudara punya laptop, buka aja MySword for Android Bapak Ibu. Yang di sini pun bisa ya diinstal ya Bapak Ibu. Kalau saudara mau menginstalnya Bapak Ibu, di sini banyak Bapak Ibu, bahasa apapun ada di sini. Kalau selain bahasa Batak Bapak Ibu. Ya. Oke. Oh sorry. Aduh, sedang mengunduh ya ini, aduh. Oke, saya akan membacakan Yohanes 1 ayat 1. Bahasa Inggrisnya. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So you click the God. Di sini banyak Bapak Ibu. Di sini ada ringkasannya.
Di sini ada dituliskan Bapak Ibu ya, tapi bahasa Inggris ya. God Theos ya. The Godhead Trinity ya kan. God the Father, the first person in Trinity Bapak Ibu. Christ the second person of Trinity. See, Holy Spirit the third person in Trinity. So, saudara harus bisa bandingkan God and Holy Spirit pakai in, Bapak Ibu, pakai in. Kalau in itu berarti inside, tak terlihat, Bapak Ibu, ya, tak terlihat, tembus ruang dan waktu. Dan di sini, Bapak Ibu, Christ dia bukan pakai in, tapi pakai off, ya. Saudara harus bisa bedakan Bapak Ibu ya. Saya percaya siapapun orangnya yang menulis bahasa Inggris ini, saya percaya dia dipakai Tuhan Bapak Ibu ya, untuk mengartikan tentang Tritunggal itu Bapak Ibu, Trinity itu ya. So, para murid Bapak Ibu ya, para murid menyaksikan tentang Yesus Bapak Ibu, bukan nama Yahweh ya. Kalau saudara baca mulai dari dari kisah para rasul lah ya, karena Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu mengenai Yesus semua Bapak Ibu ya. Jadi kalau mulai dari kisah para rasul sampai wahyu Bapak Ibu tentang Yesus Bapak Ibu, tentang Yesus. Jadi saudaraku, mulai dari kisah para rasul sampai wahyu itu menceritakan tentang Yesus Bapak Ibu ya. Paling sedikit itu kalau Paulus itu Bapak Ibu, Paulus itu hanya memberitakan sedikit disinggung tentang Tritunggal Bapak Ibu ya. Jadi kebanyakan adalah tentang Yesus Bapak Ibu. Karena dialah, karena ada sebagian orang yang tidak mengerti, tidak mengetahui siapa Yesus ini, atau tidak memahami Bapak Ibu ya. Jadi ini perlu kita luruskan, ini kita harus benar-benar kita beritakan sampai ke ujung bumi Bapak Ibu ya. Lihat Bapak Ibu ya, coba kita buka, kita rimang-rimangi kata-kata orang Batak, karena ini kan yang saya orang Batak ya kan, kita rimang-rimangi Bapak Ibu ya, kita rimang-rimangi dulu ya, apa yang pernah terjadi di Karnaval Brazil Bapak Ibu ya. Karnaval Brazil yang dia olok-olok di sana siapa Bapak Ibu? Gambar siapa? Nama siapa Bapak Ibu? Ya, ya. Hah? Iblis saja tahu siapa yang mau diapakan Bapak Ibu supaya orang tidak mau menyembah Yesus. Dia olok-olok Yesus Bapak Ibu, gambar Yesus Bapak Ibu, direndahkan Bapak Ibu di Karnaval di Brazil Bapak Ibu. Ya. Saudara berpikir dari sini Bapak Ibu, sadar Bapak Ibu, sadar. Iblis saja tahu ya. Bang Bongol aja yang mantan setan, dia terus terang, yang kami usik itu adalah orang Kristen, bukan orang agama lain Bapak Ibu, bukan Buddha, Hindu, Muslim, setan itu tidak mau mengusik orang ini Bapak Ibu. Yang diusik itu adalah Kristen, karena iblis tidak mau Bapak Ibu menyembah yang benar. Yalah, biar ada kawannya Bapak Ibu masuk neraka Bapak Ibu, ya kan? Jadi hanya orang Kristen aja Bapak Ibu diusik. Saudara lihat Bapak Ibu di Alkitab, kalau saudara baca di Alkitab, para murid mati martir untuk memberitakan siapa Yesus itu. Yang paling mantap siapa Bapak Ibu? Adiknya Yakobus. Saudara baca tentang kisah Yakobus ya. Yakobus ngomong, Yakobus itu adiknya Yesus Bapak Ibu. Kan Yesus kan nomor 1 ya. Jadi Yakobus lah nomor 2 Bapak Ibu ya. Yakobus itu ngomong nih di Alkitab nih, ini dulu kakakku ini saya hina-hina ya. Saya bilang dia kerasukan setan lah, orang gila lah, bodoh lah. Ya memang betul, mungkin ya seandainya saya pun si Yakobus mungkin begitu, karena mungkin Yakobus berpikir seperti ini Bapak Ibu dulu, sebelum Roh Kudus turun Bapak Ibu ya. Sebelum Roh Kudus turun ke atasnya Yakobus, mungkin Yakobus membicara seperti ini, mungkin dalam hatinya, kami satu mama ya, kenapa bisa beda? Dia pandai
dia segala macam apapun pandai dia, kami nggak ada apa-apanya. Ya itulah makanya apa Yakobus bilang, kakak saya itu kerasukan setan, nggak usah dengar. Ya, setelah Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga dan terjadilah pencurahan Roh Kudus Bapak Ibu 40 hari 40 lama. Ya kan? 40 hari 40 malam Yesus kan terangkat kan Bapak Ibu ya. Terangkat dia ke surga, baru menantikan turunnya Roh Kudus Bapak Ibu ya. Hari Pentakosta turunlah ke atas Yakobus Bapak Ibu. Dan Yakobus baru, oh, dulu kakakku ini saya hina, sekarang saya dikena hina dan mati martir karena saya memberitakan kakak saya ini. Bayangkanlah saudaraku ya, Yakub sendiri bicara seperti itu Bapak Ibu. Gara-gara kakak saya ini saya pun ikut mati dan diolok-olok orang dan dibilang orang saya gila karena memberitakan siapa kakakku ini. Baru saya tahu kakakku ini adalah Tuhan, segala Tuhan. Ya, luar biasa kata Yakobus Bapak Ibu. Nggak ada selain dia. Ya kan? Jadi kalau saudara baca kitab Yudas, Yudas itu saudaranya Yesus Kristus juga, adiknya Bapak Ibu, ya. Luar biasa ya. Adik-adiknya Tuhan Yesus itu dipakai Tuhan Bapak Ibu, luar biasa ya. Ada waktunya Bapak Ibu. Dulu mereka ini menghina Yesus ya. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Tuhan memberikan Roh Kudus Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan itu maha hadir Bapak Ibu, maha hadir ya kan. Dia menunggu waktu yang tepat ya. Makanya Tuhan itu tidak egois Bapak Ibu ya. Bisa saja Bapak Ibu adik-adiknya ini diberikan hikmat supaya nggak ikut, contohnya nggak ikut sama dengan orang-orang lain, orang-orang Farisi, orang ahli Taurat yang menghina dia ya kan. Tetapi Yesus mempunyai rencana yang indah Bapak Ibu. Dia tahu kapan adik-adiknya ini akan memiliki Roh Kudus supaya dia memberitakan siapa sebenarnya Yesus itu, siapa sebenarnya kakaknya itu. Dia menunggu waktu, ya kan? Jadi luar biasa Bapak Ibu. Dan Tuhan pun menunggu waktu yang tepat untuk saya. Dan inilah waktunya yang tepat untuk memberitakan firman Tuhan Bapak Ibu. Dulu saya nggak tahu Bapak Ibu. Ya, susah untuk memahami Alkitab. Ya, semakin banyak buku, semakin saudara pusing. Jadi harus ada Roh Kudus. Semakin banyak pendeta yang mengajarkan Bapak Ibu, saudara kan pusing. Apalagi saya pusing Bapak Ibu. Sebelum ada Roh Kudus, saya nggak ngerti Bapak Ibu. Orang saya masuk ke krismatik, saya bingung, apa ini bahasa roh? Apa ini perpuluhan? Semuanya saya bertanya-tanya dalam Tuhan. Tuhan, apa ini? Apa ini? Ya kan? Tapi Roh Kudus itu ada Bapak Ibu. Itulah yang mengubah semua paradigma saudara untuk mengetahui kebenaran. Haleluya. Dan nomor 3 Bapak Ibu. Yang tadi kan nomor 1 itu adalah nama Tuhan itu Elohim, Yahweh, Adonai, El Shaddai, itu adalah perjanjian lama, masa hukum Taurat. Dan yang kedua itu adalah nama Tuhan di perjanjian baru itu adalah nama ya Ibu, masa kasih karunia, Theos, Logos, Kristos, Yesus Hamasia ya. Yang ketiga, nama Tuhan di masa akan datang Bapak Ibu. Ya, nama Tuhan di masa akan datang siapa Bapak Ibu? Jadi kita ini kan bukan hidup di perjanjian lama, bukan di surga kita belum di surga Bapak Ibu. Jadi ngapain kita mempergunakan nama yang tertulis, ya kan? Contoh di perjanjian lama, nama di perjanjian lama itu ada Elohim, Yahweh, Adonai, El Shaddai, ya kan? Kita nggak hidup di masa itu. Atau apakah kita sudah di surga? Apakah saudara kita sudah di surga hari ini? Ya, kita belum di surga Bapak Ibu. Kita masih di bumi. Ya, karena kita masih di bumi, kita mempergunakan nama siapa? Di kolong langit ini tidak ada nama selain nama Yesus Kristus.
selesai nih, ya kan? Ya, kita baca Bapak Ibu, nama Tuhan di masa akan datang alias surga, ya kan? Kita baca Bapak Ibu Wahyu 19 ayat 6 ya. Kita baca dulu. Wahyu 19 ayat 6 Bapak Ibu ya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desa air bah dan seperti ada guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Haleluya, karena Tuhan Allah. Ini ada dua oknum Bapak Ibu disebutkan Tuhan Allah, Lord God, Yahweh, Elohim. Jadi ini perjanjian lama sama di surga Bapak Ibu, sama namanya Lord God, Yahweh, Elohim. Ya, that's right, ya kan? Tetapi kita Bapak Ibu, kita belum di surga. Hah? Kita belum di surga. Jadi kita belum bisa menggunakan ya ini tadi. Makanya Yesus berbicara Bapak Ibu, kalau saudara baca di Yohanes, apapun yang kau minta demi namaku. Bayangkanlah Bapak Ibu, kok Yesus ngomong gitu ya? Ya kan? Apa saja yang kau minta lewat namaku, aku akan menjawabnya. Bapak akan menjawabnya. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ya. Apakah ada nabi-nabi, para rasul atau para murid bicara seperti yang dikatakan Yesus? Apa saja yang kau minta, kau doakan lewat namaku, saya akan menjawabnya. Itu kata Yesus loh. Berarti Yesus ada kuasa dong, ya kan? Ada kuasa, ya. Yesus itu ada kuasa Bapak Ibu. Ya. Jadi saudara jangan sampai melupakan Yesus Bapak Ibu. Jangan anti Yesus Bapak Ibu. Jangan anti Kristus saudara. Ya. Karena di akhir zaman Bapak Ibu, di akhir zaman orang gak suka mendengar nama Yesus Bapak Ibu. Ya, kalau saudara nanti tertinggal Bapak Ibu, ya kan orang-orang beriman Bapak Ibu nanti akan rapture Bapak Ibu, akan ada pengangkatan. Jadi kalau saudara nanti tertinggal, ingatlah apa yang saya katakan ini. Saudara akan dipaksa Bapak Ibu untuk mati martir, untuk mempertahankan pengikut Yesus Kristus. Kalau saudara tidak mau mati martir, terpaksa saudara menyembah bilangan 66 itu. Ada dua pilihan Bapak Ibu. Ya, terlalu ngeri Bapak Ibu kalau saudara tertinggal nanti. Saudara jangan sampai bingung Bapak Ibu, ya. Inilah yang perlu kita beritakan sampai ke ujung bumi tentang Yesus, tentang siapa Yesus Bapak Ibu, ya. Begitu besar patung Yesus Bapak Ibu dipajang Bapak Ibu, ya. Saudara lihat, ya, saudara orang Kristen, orang Batak, saudara lihat Bapak Ibu di Tarutung salib Yesus Bapak Ibu, salib kasih, ya. Ada di Sidikalang, nah, ada salib Yesus Bapak Ibu besar-besar Bapak Ibu di situ. Enggak salib Yahweh. Ya. Orang Batak, kalau orang ini kan Bapak ini kan orang Batak. Jadi kalau khotbah dia ke tanah Batak, orang Batak bingung. Siapa nama Yahweh? Yang tahu mereka itu Yesus. Siapa Yahweh? Ya kan? Karena orang kan bingung Bapak Ibu, ya kan? Yang orang-orang tahu kan nama Yesus Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara seorang pengajar, saudara harus sambung menyambung. Saudara harus mengajarkan perjanjian lama, perjanjian baru, supaya nyambung Bapak Ibu. Supaya orang kan bingung, kok beda sih namanya yang perjanjian lama sama dari perjanjian baru. Kan di sini saudara harus bisa belajar, ya kan? Jangan salah, ya. Oke, hari ini kita menyanyikan lagu dulu Bapak Ibu, ya. Nyanyikan lagu. Saya nggak tahu apakah ini nanti apa, kena apa ya, copyright.
Ini lagu baru Bapak Ibu ya. Lagu baru, enak banget lagunya, lagu bahasa Inggris Bapak Ibu. Tentang I Speak Jesus ya, judulnya Bapak Ibu, I Speak Jesus. Jadi nama Yesus adalah devour katanya, dan healing ya. Dan nama Yesus itu Bapak Ibu untuk keluarga saya katanya. Ya, kita dengarkan dulu ya, kita nyanyikan dulu supaya Pak dosen dan mahasiswa yang diajarkannya supaya sadar Bapak Ibu, kembali ke jalan yang benar Bapak Ibu ya. Tidak enak Bapak Ibu jadi pendeta ya, jadi dosen ya nggak enak. Apalagi aduh ngeri kali hukumannya Bapak Ibu ya. Menjadi nabi palsu itu ngeri kali hukumannya. Lebih baik saudara jadi jemaat aja. Kalau jadi jemaat kan enak Bapak Ibu, nggak banyak tanggung jawab. Kalau saudara seorang penginjil, tanggung jawab banyak Bapak Ibu. Nanti Tuhan tanya, apa yang aja yang kamu ajari, tanggung jawabmu apa gitu. Jadi nggak enak Bapak Ibu ya. Jadi lebih enak jadi jemaat, nggak ada tanggung jawab. Duduk manis ya Bapak Ibu ya. Kita dengarkan dulu lagunya.